Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hera Sahyawati dari SMK Negeri 1 Harosbaya, CGP Angkatan 4, Kabupaten Bangkalan. Fasilitator saya adalah Ibu Dr. Anda Ati Sulistiati MPD dan pendamping praktek saya adalah Bapak Hardani MPD. Marilah kita bayangkan ilustrasi kelas berikut. Ibu Nur adalah guru kelas 3 SD dengan jumlah murid sebanyak 32 murid. Di antara 32 murid di kelas tersebut, Bu Nur memperhatikan bahwa 3 murid selalu selesai terlebih dahulu saat diberikan tugas menyelesaikan soal-soal perkalian. Karena dia tidak ingin ketiga anak ini tidak ada pekerjaan dan malah mengganggu murid lainnya, akhirnya ia berinisiatif untuk menyiapkan lembar kerja tambahan untuk 3 anak tersebut. Jadi, jika anak-anak lain mengerjakan 15 soal perkalian, maka 3 anak tersebut Bu Nur menyiapkan 25 soal. Menurut Anda, apakah strategi yang dilakukan oleh Ibu Nur sudah tepat? Kalau iya, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Berdasarkan kasus Ibu Nur, dengan memberikan soal yang sama, dengan tingkat kesulitan yang sama pada murid yang selesai terlebih dahulu, belum dapat dikatakan sebagai diferensiasi. Apalagi tujuan diberikan agar ada pekerjaan sehingga tidak mengganggu murid lain. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru meresponnya. Sehingga Ibu Nur perlu melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid agar dapat merespon kebutuhan ketiga muridnya tersebut. Karena pembelajaran berdiferensiasi haruslah mengakar pada pemenuhan kebutuhan murid. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi, menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Bagaimanakah pembelajaran berdiferensiasi ini? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah terkait dengan yang pertama, bagaimana mereka menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Kemudian juga memastikan setiap murid di kelasnya tahu bahwa akan selalu ada dukungan untuk mereka di sepanjang prosesnya. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut ada yang terkait dengan yang kedua, kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Jadi, bukan hanya guru yang perlu jelas dengan tujuan pembelajarannya, namun juga muridnya. Yang ketiga, yaitu penilaian berkelanjutan. Bagaimana guru tersebut menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan untuk dapat menentukan murid mana yang masih ketinggalan atau sebaliknya, murid mana yang sudah lebih dulu mencapai tujuan belajar yang ditetapkan. Yang keempat, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya, bagaimana ia akan menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut. Misalnya, apakah ia perlu menggunakan sumber yang berbeda, cara yang berbeda, dan penugasan serta penilaian yang berbeda. Yang kelima, manajemen kelas yang efektif. Bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas, namun juga struktur yang jelas, sehingga walaupun mungkin melakukan kegiatan yang berbeda, kelas tetap dapat berjalan secara efektif. Aspek memetakan kebutuhan belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat belajar. Yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid
adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka. Namun dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi baru tersebut. Kemudian minat murid atau student interest, yaitu kita tahu bahwa seperti halnya orang dewasa, murid juga memiliki minat sendiri. Ada murid yang minatnya sangat besar dalam bidang seni, matematika, sains, drama, memasak, dan sebagainya. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya adalah profil belajar murid. Tujuan dari pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Namun demikian, sebagai guru, kadang-kadang kita secara tidak sengaja cenderung memilih gaya belajar yang sesuai dengan gaya belajar kita sendiri. Padahal kita tahu, setiap anak memiliki profil belajar sendiri. Memiliki kesadaran tentang ini sangat penting agar guru dapat memvariasikan metode dan pendekatan mengajar mereka.